Hey guys, welcome back to our channel Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Jadi, kembali lagi bersama aku, Alfa, di program kesayangan kita semua, Bincang Orang-Orang Muda. Dan hari ini, kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya gak kalah keren dari topik-topik kita sebelumnya. Dan, sebelum aku bahas topiknya, karena ini bulan Februari, kita nih udah masuk bulan Februari ya, udah tanggal 1 Februari. 2 Februari 2025. Dan karena di bulan Februari ini, di tanggal 14 nanti, kita akan merayakan Valentine Day. Jadi, di awal bulan Februari ini tentunya topiknya akan berkaitan dengan relationship atau yang kita kenal juga dengan hubungan. Dan for your information, di bulan ini, Boom akan hadir dengan berbagai topik menarik tentang relationship, tentang hubungan. Mulai dari pertemanan, dari keluarga, bahkan sampai romansa anak muda. Oke? Jadi, teman-teman Boom semua harus stay tune di Facebook dan di YouTube kita. Dan juga di Instagram kita. Supaya tahu topik-topik apa yang bakal kita bahas. Nah, sebelum kita bahas topiknya, tentu aja ada orang khusus nih yang udah didatangkan jauh-jauh dari Pekanbaru untuk menemani kita semua berbincang di video kali ini. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sambut narasumber kita, Sonali. Perkenalkan, nama saya Sonali. Teman-teman boleh panggil saya Sona. Dan apalagi tuh? Boom. Oke, jadi Sonali ini kayak nama-nama ini ya. India. Anak India ya. Iya. Ya, tapi Soalnya sebenarnya dia papaku dari tuh Pekanbaru, cuma guys. Dia dari Pekanbaru. Dan Sona sekarang lagi gimana kesibukannya? Sebagai apa tuh? Mahasiswa atau lagi kerja atau gimana? Ya, aku sekarang mahasiswa semester 4. Ya, kesibukannya kuliah, kerja juga. Ada pelayanan juga, puji Tuhan. Oh, kerja apa tuh ya? Kerja praktis. Oke, jadi Sonali ini salah satu mahasiswi, guys, di STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, dan sekarang ini Sona berada di semester 4. Kalau di sini kita bilang tingkat 2. Oke, jadi Sona sedang aktif dalam perkuliahan ya. Iya. Apalagi di tahun ajaran yang baru. Dan kebetulan kali ini menyempatkan waktu untuk bincang-bincang bersama dengan kita. Benar sekali. Oke, karena kita udah kenalan nih sama Sona, langsung aja ya kita menuju ke topiknya. Tapi ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk memulai bincang-bincang kita malam hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu, kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama membahas tentang topik kami hari ini. Biarlah Tuhan berkati apapun yang akan kami bahas. Semuanya itu boleh berguna untuk teman-teman semua yang menonton, menambah informasi dan pengetahuan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, langsung aja kita menuju ke topik kita hari ini. Apa tuh topiknya? Nah guys, kali ini kita akan bahas tentang relationship yang udah apa ya, dibilang udah lumrah, udah biasa lah sama anak-anak muda. Pasti gak ada nih dari kalian yang nonton yang gak tahu yang akan kita bahas pada hari ini. Apalagi kalau bukan pacaran. Nah, bicara tentang pacaran, pasti banyak hal ya yang bisa kita singgung kalau kita bicara tentang pacaran. Apalagi dengan kasus-kasus sekarang tuh, dimana anak-anak SD aja udah bisa pacaran. Bahkan bukan hanya sekarang tuh, dari dulu-dulu anak-anak SD tuh udah bisa pacaran. Ya, zaman sekarang kecil-kecil. Dan zaman sekarang anak balita aja udah dijodohin sama mbak bapaknya. Balita ya. Lihatlah. Nah itu ya, itu dari situ aja udah banyak yang mau kita bahas. Tapi sebenarnya guys, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang hubungan pacaran yang di usia sewajarnya ya.
sewajarnya di usia 18 tahun ke atas sampai usia 20-an. Ya, benar. Udah nggak remaja lagi sih, udah masuk dewasa awal, dewasa muda lah kita bisa bilang. Nah, apa yang mau kita bahas yaitu tentang batasan dalam pacaran. Wow, sangat menarik pembahasannya. Iya, tahu. Karena Bom tuh selalu menghadirkan topik-topik yang menarik. Jadi kali ini kita mau bahas tentang batasan dalam pacaran. Karena balik lagi, pacaran itu nggak bisa salah-salahan ya pastinya ya. Kita harus tahu tuh, kira-kira dalam pacaran ada nggak sih batasan supaya hubungan pacaran itu tetap sehat. Hubungan pacarannya lancar, sekaligus tetap memenuhi nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, dan nilai-nilai masyarakat juga tentunya guys. Nah Son, bicara nih tentang pacaran, kira-kira Sona udah pernah belum pacaran? Ya, udah lah. Udah pasti ya. Udah pernah pacaran. Siapa sih kayak tadi kan, yang balita aja udah dijodohin, SD, semuanya udah merasakan pacaran sih. Nice. Udah ya. Kira-kira di mana tuh? Pas fase apa tuh? Pas SD, SMP, SMA, atau malah sekarang? Atau sekarang? Kalau sekarang nggak mungkin ya, soalnya masih tingkat 2. Masih tingkat 2. Jadi pas SMA lah ya? Ya kira-kira segitulah, SMK. Saya nggak SMA. Oh jadi Sona SMK ya? Oke. Berarti udah pernah pacaran lah ya? Nah, kalau udah pernah pacaran nih, aku mau nanya. Kira-kira menurut Sona pacaran itu apa sih gunanya? Kayak cuman untuk having fun, atau untuk saling bercerita, atau untuk saling tukar pikiran, atau gimana tuh? Apa sih gunanya pacaran tuh menurut Sona apa sih? Kalau aku sih pacaran ya untuk, kalau aku pribadi pacaran itu untuk kita boleh mengenal tahap ini sampai di pra pernikahan nanti, setidaknya seperti itu. Nah, kegunaannya ya kalau saat ini pasti kita ya untuk have fun, untuk kesenangan, untuk teman-teman cerita, tapi tentu tujuannya pasti ya untuk kita boleh menuju tahap pernikahan. Oke. Menurut aku. Jadi menurut Sona pacaran itu lebih ke apa ya? Tahap perkenalan sampai mempersiapkan menuju pernikahan gitu ya. Jadi nggak main-main dong menurut Sona kalau pacaran ini ya. Kalau zaman sekarang anak-anak SD itu kan cinta-cinta monyet ya, pacaran untuk main-main. Oke. Jadi menurut Sona berarti pacaran kalau udah usia 18 ke atas itu harusnya udah mulai serius ya. Iya, butuh keseriusan ya. Karena kata Sona tadi guys, pacaran itu mau menuju ke persiapan menuju ke pernikahan gitu. Entah berapa lama waktunya, tapi ya itu intinya akhirnya pernikahan ya menurut Sona ya. Oke. Aku juga mau nanya nih. Dari Sona kan tadi bilang Sona udah pernah pacaran. Ada nggak sih pengalaman waktu pacaran dulu yang sekarang nih waktu kita lagi bahas topik ini, batasan dalam pacaran, terus tiba-tiba Sona kayak aku dulu pas pacaran ternyata pernah berurusan sama ini nih, berurusan sama batasan-batasan pacaran nih. Ada nggak? Ada lah ya, bukan melewati batas sih, hampir ya mendekati suatu hal yang melewati batas, karena masih kecil waktu itu kan masih SMA, SMK masih labil lah ya, masih banget, nggak tahu, masih suka-suka. Jadi nggak tahu batasannya seperti apa sih, apa aja sih yang harus dilakukan saat pacaran itu ya main plong lurus aja gitu, namanya juga pacaran anak-anak waktu itu. Oke, jadi udah pernah berurusan lah ya sama pemikiran untuk ini udah hampir mau lewat batasnya nih dalam pacaran. Oke. Jadi itu nuntun ke pertanyaanku yang kira-kira nih menurut Sona. Jadi kan kita udah sedikit kenal, jadi di masa lalu di SMA itu Sona udah pernah pacaran, udah pernah lah berurusan sama fase-fase pacaran ini, saling suka, masuk dalam hubungan pacaran. Nah, menurut Sona, kira-kira dalam pacaran itu
penting nggak sih kita punya batasan tertentu yang kita tetapkan gitu di dalam hubungan pacaran itu? Penting nggak sih ada batasannya? Dan kalau penting, gimana sih alasannya? Apa sih alasannya? Kok bisa penting? Penting ya. Kalau aku sendiri sih sekarang sudah sadar ya kalau dalam berhubungan, dalam pacaran itu penting untuk kita buat sebuah batasan. Ya, balik lagi agar tidak menjadi suatu hubungan yang jadi tidak apa ya, nggak dipandang baik sama orang juga, agar nggak jadi ini jembatan tuh kita malah lakukan dosa. Karena kalau nggak ada batasan kita pasti tanpa aturan, tanpa apa tuh jalan aja hubungan itu nggak ada ininya. Iya. Nggak ada teraturan. Bakalan amburadul ya kemana-mana lah tujuan dalam pacaran itu. Oke, jadi menurut Sona batasan itu penting ya? Penting banget. Bahkan negara kita aja punya batasan-batasannya gitu kan. Iya. Apalagi pacaran gitu kan, pasti harus punya batasan karena nggak ada yang tahu gimana gitu. Kalau kita pacaran, tiba-tiba seenaknya aja, tiba-tiba malah jatuh dalam dosa kan itu nggak bagus juga kan. Jadi menurut Sona harus ada lah setidaknya batasan-batasan tertentu ya dalam pacaran. Oke guys, kita lanjut nih. Pembicaraannya semakin menarik nih karena menurut Sona juga batasan dalam pacaran itu ternyata penting juga loh guys. Jadi kita nggak bisa asal-asalan aja dalam pacaran gitu. Dalam berteman aja pasti juga ada batasan. Dalam ke siapa aja juga pasti ada batasan. Iya, bahkan temenan biasa aja juga punya batasan, apalagi pacaran. Pacaran itu kan udah lebih dari teman, jadi harus punya batasannya. Nah, bicara tentang batasan nih, aku sempat searching-searching di internet, sempat cari-cari tahu juga tren-trennya dan ternyata yang lagi berkembang di anak-anak muda, teman-teman kita di sekitar kita, di media sosial juga. Ternyata banyak tuh hubungan pacaran yang khususnya di kalangan kita lah, 18-20-an tahun. Itu yang pacarannya itu bahkan melibatkan pegangan tangan, pelukan, bahkan ada yang sampai ciuman. Aku punya salah satu videonya tentang tren yang lagi marak banget di kalangan anak muda gitu tentang pacaran. Gimana sih hubungan dalam berpacaran itu? Mana videonya? A few moments later. Lagi di supermarket, minimarket. Anak SMA ini ya? Itu masih pelajar. Wow. Ya ampun. Waduh. Seragam lagi ya? Iya, cowoknya masih pakai seragam ya guys. Gak tahu ceweknya ya. Kayaknya mereka nggak tahu deh ada sih. Atau mungkin udah nggak ada lagi batasan sih. Udah nggak tahan lagi sih kayaknya itu. Nggak tahan lagi. Iya, kasarnya kayak gitulah. Nah, ini nih nunjukin tahu kalau ternyata bukan sekedar ngomong aja gitu, kayak nggak sekedar berita-berita aja, tapi emang real gitu terjadi di sekitar kita. Nah, kira-kira yang kayak gini nih, gimana tuh pandangan anak-anak muda di sekitar kita? Aku udah cari-cari dan ternyata emang sekarang ini banyak sih yang nganggap ini hal yang biasa aja gitu. Tapi ada juga yang, waduh, nggak bisa nih. Pacaran tuh nggak kayak gitu. Nah, jadi ada dua kubu nih, yang satunya setuju, yang satunya nggak setuju. Jadi aku pengen tanya, sebagai seorang anak muda yang polos dan butuh arahan. Benar nggak sih, Son? Gaya pacaran yang kayak gini? Betul nggak sih yang pegangan tangan, pelukan, bahkan yang tadi kita nonton, ciuman, di tempat-tempat umum, bahkan ada juga mungkin di tempat-tempat khusus, itu benar nggak sih? Atau betul nggak sih? Menurutmu melewati batas nggak? Atau perlu nggak sih kontak-kontak fisik kayak gitu? Gimana ya? Kalau ditanya perlu nggak sih? Kayak nggak terlalu perlu amat ya. Tapi secara realitanya, kalau memang hubungan sekarang itu emang udah sangat biasa ya. Pegangan tangan, sentuhan fisik itu udah biasa banget. Secara realitanya itu udah biasa banget terjadi. Nah, tapi kalau kita mau lihat, kita lihat konteksnya dulu nih. Boleh nggak sih pegangan tangan sama pacar? Boleh dong. Bukan boleh dong. Gimana ya? Boleh aja. Kalau pegangan tangan ini mau pegangan tangan, pergi ke gereja. Boleh tuh.
Oh gitu ya, kayak lihat gereja positif kan? lihat konteks ya Iya, gitu ya. positif kan? Atau pegangan tangan berdoa, nah boleh kan? Asal kan tujuannya. Oh jadi harus lihat konteks dulu gitu. Maksudnya gini lah. Selagi itu tidak membawa kamu menjadi tidak membawa kamu tertuntun melakukan dosa. Oh, Pegangan tangan aja mah, pegangan tangan aja kan. Nah, kalau pegangan tangan aja terus cuma. Terus kalau pelukan gimana tuh konteksnya tuh? Pelukan sambil berdoa. Pelukan sambil renungan bareng baca Alkitab. Hah? Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya tuh? Nggak boleh sih. Memang sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau memang sentuhan fisik biasa itu tuh kan dari realita banget gitu kan. Jadi intinya kayak gini nah. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu sentuhan-sentuhan fisik itu menjadi jembatan untuk kita melakukan dosa, baru itu salah. Itu salah. Oh, okay. Jadi tapi balik lagi. Bisa nggak kita sentuhan fisik tanpa ada timbul pikiran-pikiran lain, pemicu-pemicu lain, pasti udah sentuhan aja, rangkulan itu tuh secara tidak bisa lah ya mengarah ke dosa gitu. Oh gitu. Sebenarnya balik lagi itu menurut kita sendiri lah, apa yang kita lakukan itu kan pasti sedikit aja hal yang kita lakukan pasti mikir pemikiran kita bekerja kan. Oke. Jadi sebenarnya perlu nggak sih? Nggak terlalu perlu amat. Tapi kalau emang cuman sentuhan biasa itu mah gimana ya bilangnya? Nanti dulu lah. Coba kita lihat ini deh. Lihat konteks Yusuf dan Maria. That's pretty interesting. Bagaimana cara mereka berpacaran pada saat itu bertunangan kan? Nah, Yusuf dan Maria yang pada saat itu sudah bertunangan, tapi mereka nggak pernah melakukan sentuhan fisik, nggak pernah melakukan kontak fisik, bahkan nggak pernah bersetubuh pada saat itu ya kan? Berhubungan badan, ya, maksudnya gitu ya? Badan. Bagaimana cara Yusuf dan Maria menjaga kekudusan cinta mereka kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi intinya sebenarnya adalah balik lagi bagaimana cara kita mau menjaga hubungan itu agar sehat, bagaimana menjaga hubungan itu agar tetap kudus, layak bagi Tuhan juga bagi orang-orang di sekitar gitu. Jadi menghindari dosa itu intinya, menghindari hal-hal yang menjadi jembatan melakukan dosa. Jadi bicara tentang batasan dalam pacaran, dalam segi fisik tuh, menurut Sona, pegangan tangan, terus pelukan, bahkan ciuman, itu sebenarnya hal-hal yang udah apa ya dalam realitanya itu udah sering banget terjadi ya. Bahkan kita udah nonton juga tadi. Tapi sebenarnya untuk anak-anak muda yang lagi nonton sekarang nih, di Boom nih misalnya. Kalau melakukan hal-hal itu tapi akhirnya ujung-ujungnya menuntun pada dosa, itu menurut Sona nggak benar ya, nggak boleh ya. Balik lagi intinya tidak benar, tidak boleh. Dan kalau kata Sona sih lihat konteks ya, kayak kalau pegangan tangan pegangan tangan waktu ngajak ke gereja gitu. Kalau pelukan sambil baca firman Tuhan. Itu cuman jangan ya Dek, jangan. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak. Atau kalau ini ya, jadi nggak ada yang namanya lihat-lihat konteks ya. Jadi intinya tuh kayak selama kontak fisik itu menuntun pada dosa, nggak boleh ya guys, kata Sona tadi. Oke, kita udah bahas tentang batasan dalam kontak fisik tuh dalam berpacaran. Mungkin balik lagi, mungkin nanti kadang-kadang orang mikirkan boleh kok cuma pegangan tangan kan gini, tapi tetap aja itu menuntun kita ke dalam dosa secara tidak langsung. Kalau menuntun ke dalam dosa ya sama aja. Cuma rangkulan kan ke gereja boleh dong, nah tetap aja.
itu secara tidak langsung bakal menuntun kita jatuh ke dalam dosa. Itu tentang kontak fisik ya. Iya. Jadi itu guys, udah dengar kan? Pokoknya semua hal yang bisa menuntun kita kepada dosa dalam berpacaran itu it's a no, it's a big no. Jadi itu yang harus dipahami tentang batasan fisik ya. Tadi itu kita lagi bicara tentang batasan fisik. Nah, terus aku udah baca-baca juga ternyata dalam pacaran itu yang dibatasi itu nggak selamanya harus tentang fisik. Selama ini tuh yang kita baca, yang kita lihat, bahkan pembicaraan orang-orang tuh selalu terkungkung dalam atau selalu terbatas dalam batasan fisik kita. Tapi ada juga loh kayak hubungan pacaran tuh nggak hanya tentang kontak fisik, nggak hanya tentang batasan dalam hubungan fisik gitu. Tapi misalnya aja dalam hubungan pacaran di usia-usia kita nih, ya kalau kita anak-anak muda kita itu pacaran, biasanya tuh ada kayak sesi curhat, sesi berbagi cerita, ada bahkan anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka bilangnya deep talk. Kayak deep talk, kayak berbagi cerita tapi mendalam gitu, bahas topik-topik tertentu. Nah, tapi ada tuh yang masih pacaran, bahkan belum cukup lama, tapi udah nge-share gitu, udah share segala macam masalah pribadinya, masalah-masalah yang khusus yang ada pada kehidupannya itu dibagikan langsung ke pasangannya, ke pacarnya gitu. Jadi istilahnya kayak oversharing lah. Nah, kira-kira nih, menurut Sona, pandanganmu kayak mana tuh tentang gaya komunikasi yang kayak gini dalam pacaran? Kira-kira harus ada nggak batasannya dalam berkomunikasi sama pacaran? Apakah semua hal kita harus ceritakan sama pacar kita? Bahkan sampai hal-hal yang private kita harus ceritakan? Menurutmu gimana gitu? Kalau aku ya, dalam berhubungan, penting banget ya. Komunikasi, berbagi, cerita, terbuka itu penting banget untuk aku sendiri. Makanya kadang-kadang hal-hal kecil pun aku ceritain ke orang-orang. Nah, kalau tentang kayak masalah-masalah keluarga, masalah pribadi, itu juga balik lagi ya. Ada hal-hal yang memang harus kita ceritakan, ada hal-hal yang nggak perlu sama sekali kita ceritakan. Jadi intinya tentu dalam hubungan itu kejujuran, keterbukaan, mau saling cerita, sharing sama-sama. Tapi kalau memang halnya itu sangat-sangat sangat-sangat privacy bagi keluargamu, bagi kamu, itu kayaknya nggak harus juga diumbar, nggak harus juga diceritain. Cukup di keep di kamu aja gitu. Jadi nggak semuanya juga kita bisa cerita, tapi penting untuk terbuka gitu. Tapi nggak semuanya, berhikmat juga dalam berbagi cerita, privasi kamu, menjaga privasi kamu, tapi juga penting untuk terbuka, jujur sama pasangan. Oke. Jadi itu ya jawaban dari Sona ya. Maksudnya komunikasi itu penting guys, tapi memang ada beberapa batasan dalam berbagi cerita, berbagi hal-hal bahkan yang bisa dibilang private sama kehidupan kita. Itu ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan dulu tuh kalau mau cerita ke pasangan. Oke lah, fine. Misalnya pacaran itu kayak kata Sona tadi kan, mau ke pernikahan, mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih serius. Nah, jadi kita pasti berharap dia nih yang bakal sama aku gitulah ke depannya. Tapi bukan berarti karena keyakinan kita itu kita jadi oversharing. Karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi mengambil sebuah langkah pencegahan terhadap hal-hal yang nggak kita inginkan itu juga penting. Nah, jadi dengan menciptakan batasan itu sebenarnya menurutku pribadi nggak apa-apa sih kalau kayak kita menahan informasi yang mungkin terlalu private, cerita yang terlalu pribadi. Ya tergantung pribadi masing-masing sih kapan ready-nya. Ya bukan berarti baru 1,5 tahun udah segala hal diceritain gitu kan, nggak mungkin kan. Maksudnya bahkan temenan yang bertahun-tahun aja butuh waktu untuk ceritakan hal-hal yang private. Apalagi pasangan guys, jadi harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Seperti yang Sona bilang tadi, boleh terbuka itu boleh, tapi gak selamanya hal-hal yang private harus kita ceritakan. Kecuali kita ini udah jadi pasangan suami istri tuh kan, udah bangun keluarga, itu penting. Hal-hal apapun harus kita ceritakan. Tapi ini kan lagi masa pacaran tuh, harus berjaga-jaga juga, harus pakai
berhikmat, harus bijak dalam mau cerita apa nih ke pacar, mau cerita kayak gimana nih. Kita harus pikirkan itu juga. Ya kan, benar kan, Son? Benar sekali. Jadi iya. anak-anak muda zaman sekarang itu kan yang kayak semua masalah diumbar, semua masalah diceritakan. Aku lagi begini, aku lagi begitu, keluarga aku gini, nggak ada privacy bagi keluarganya gitu. Padahal harus benar-benar dikip untuk keluarga aja kan gitu. Oke. Itu tentang komunikasi. Sekarang nih, aku punya satu hal lagi yang menarik yang aku temuin dalam berpacaran gitu. Sekarang tuh lagi lagi terlihat banget, kita lagi kenal banget tuh tentang masalah ini yang diperdebatkan banget dalam berpacaran. Dan itu menuntunku ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentang finansial dari segi material, atau yang biasa anak-anak muda tuh kenalnya cuan atau money, uang, duit. Nah, dalam berpacaran. Nah, gitu. Jadi sekarang tuh banyak anak-anak muda yang seangkatan sama kita. Jadi dalam berpacaran itu mereka beli-beli barang untuk pacarnya, mereka membiayai, bahkan sampai membiayai pacarnya loh. Bahkan pacarnya mau beli ini, dia belikan. Pacarnya mau bayar ini, dia yang bayarkan gitu. Makan dia bayar. Nah, kira-kira nih, Son, menurutmu, pandanganmu gimana sih kayak membiayai pasangan atau membiayai pacar kita dalam sebuah hubungan itu diperbolehkan gak sih? Atau boleh nggak sih kita membiayai atau harus ada batasan gitu? Karena kan balik lagi kita kan masih pacaran kan, kecuali kita udah nikah, itu kewajiban ya, suatu kewajiban. Tapi kalau pacaran terus udah berani membiayai bahkan sampai ngasih uang ke pacarnya, itu gimana sih konteksnya menurutmu? Itu kalau membiayai itu berlaku untuk yang pacarnya punya banyak uang ya, yang uangnya iya pasti dong, yang punya uang. Kalau nggak punya ya gimana, mau bayarin pakai apa, pakai daun gitu ya. Secara finansial kalau membiayai sih aku sendiri nggak pernah ya, tapi kalau pacaran yang kayak kasih kadang-kadang kecil, kasih barang itu tuh pemberian pemberian itu tuh kayaknya udah biasa juga. Tapi kalau kayak sampai membiayai itu tuh tergantung kesepakatan bersama, kesepakatan pasangan kayak mana, mau nggak kita begini, mau nggak kita lakukan ini, aku biayain ini kamu selagi aku ada. Oh ya, kalau kamu ada nggak apa-apa ya kan, balik lagi itu kesepakatan. Kalau misalnya memang ada kesepakatan bersama tuh kayak oke, aku mau ini untuk kamu, aku mau biayain ini kamu, ya udah nggak apa-apa sih, menurut aku nggak ada batasan juga. Cuman ya jangan sampai nanti ketika misalnya kan masih pacaran ya, kita nggak tahu kan kandasnya kapan gitu. Jangan sampai pas udah kayak lagi break, lagi kandas, malah ditagih tuh semua. Iya, banyak juga tuh masalahnya gitu. Bayar, balikin, nah itu yang nggak benar ya. Jadi kesepakatan bersama, sepakat nggak untuk melakukan itu juga. Sama-sama ya, kalau mau memberi, kalau mau kasih, nggak harus kita tuntut balasan kan. Oke. Jadi kalau pandangan Sona tentang hal itu kayak gitu ya, tentang membiayai, tergantung kesepakatan bersama ya guys. Karena ini kan bicaranya tuh udah tentang uang tuh, dan itu bukan hal yang gampang ya. Apalagi kata Sona tadi, yang beruang aja masih banyak mikir kalau tentang dirinya sendiri, apalagi untuk pasangannya. Jadi itu teman-teman yang mungkin berkatnya cukup, itu harus banyak pertimbangan ya kalau dalam pacaran menurutku ya. Karena sama juga kayak yang Sona bilang tadi, bisa aja pas putus ya, kita nggak mendoakan siapapun untuk putus, tapi bisa aja ditagih tuh, kayak barang-barang aja ditagih, apalagi uang gitu. Dan itu harus kita waspadai ya guys, harus kita jaga benar kalau dalam pacaran itu. Jangan asal ngeluarin uang, jangan asal membiayai. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama-sama mau saling membantu satu sama lain, aku rasa itu juga bukan suatu hal yang nggak bagus. Tapi selama itu bisa saling membangun. Tapi kembali lagi, masih pacaran gitu. Jadi segala sesuatu tuh kalau pacaran tuh harus dipertimbangkan dengan baik. Bahkan batasan-batasannya juga tuh harus tepat. Kalau tentang finansial ya batasannya mungkin tergantung kesepakatan masing-masing kan. Nggak mungkin kita keluarin uang kalau pacar kita nggak mau gitu kan.
Nah, itu kesepakatan masing-masing. Oke, kita udah banyak bahas ya tentang batasan-batasan dalam pacaran. Tadi tuh teman-teman semua udah dengar tentang batasan fisik, yang tentang sentuh-sentuhan itu jangan sampai yang mengarahkan kita kepada dosa. Terus yang kedua tentang komunikasi. Komunikasi itu perlu terbuka, itu perlu. Dan yang terakhir finansial, tentang kesepakatan bersama. Batasannya itu dari pasangan masing-masing selama kalian sanggup, kalian mampu. Ikhlas juga. Iya. Dan yang terakhir nih, sebelum kita lanjut atau ke tahap yang berikut nih dalam bincang-bincang kita nih, karena ini kan udah menarik nih, banyak insight yang udah kita dapat. Kira-kira lah, tadi kan udah bahas tuh, Sona udah jawab tentang batasan-batasan fisik, kemudian komunikasi, finansial. Nah, sekarang batasan-batasannya itu kan dari kasus-kasus yang kita lihat tuh. Dari kasus-kasus sekitar kita, anak-anak muda seangkatan kita, mereka udah ada yang melakukan hal-hal itu, yang nggak memperhatikan batasan dalam pacaran. Langsung-langsung baik gitu kan. Langsung-langsung aja. Tapi kira-kira menurut Sona ada nggak sih teladan dari Alkitab atau ayat Alkitab gitu yang lebih menguatkan kita lagi dong? Karena yang nonton di sini pasti banyak nih anak-anak muda Kristen. Jadi mereka tuh pasti lebih dikuatkan lagi kalau ada teladan dari Alkitab. Bahkan tadi Sona udah ngomong kan tentang Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Tapi mungkin tadi Sona bahas dari segi kontak fisik mereka. Kira-kira ada nggak tuh teladan dari Yusuf dan Maria atau dari tokoh lain atau dari ayat Alkitab lain yang bicara tentang batasan dalam sebuah pacaran? Itu gimana tuh Son? Ada nggak? Boleh disampaikan. Kalau tadi kan udah disinggung ya tentang Yusuf dan Maria, bagaimana menjaga kekudusan mereka dalam menjalani hubungan, gak ada kontak fisik, gak ada sentuhan fisik sama sekali. Dan itu sangat jadi teladan ya, itu bisa jadi teladan bagi kita. Mereka yang udah tunangan aja, itu bisa loh jaga kekudusan mereka, jaga hubungan mereka. Masa kita, anak-anak muda yang masih pacaran, masih dalam tahap pacaran, udah mau udah mau dirusak segala macam, kayaknya itu harus kita pertimbangkan, harus kita batasi. Sama ada di firman di Alkitab. Oke, di Alkitab. Oke, kita buka dari mana nih? 5 ayat kita buka sama-sama. Teman-teman yang ada yang nonton juga, kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Oke. Aku baca ya buat kita ya. Boleh. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Ya, hubungan yang sehat itu tentu yang menjaga kekudusan hidup, menjaga orang yang dikasihi, menjaga orang yang bagaimana dia bisa tetap layak, bagaimana dia bisa tetap berharga bagi orang tua, bagi sekitarnya. Di Matius 5 ayat 28 ini sedangkan dikatakan setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya aja itu udah dikatakan berzina loh. Jadi semuanya itu tergantung pikiran kita, bagaimana kita memandang, bagaimana kita berpikir tentang menjalin hubungan kita. Kalau kita udah dalam pikiran kita aja kita udah salah, udah kayak motivasi kita dalam berpacaran aja udah salah, itu tuh kedepannya kita menjalani hubungan juga bakalan salah, bakalan menyimpang. Ada orang yang kayak, aku mau pacaran kayaknya aku butuh teman untuk senang-senang deh, aku butuh teman cerita deh, aku butuh teman untuk mendengarkan ceritaku deh. Kalau cuma untuk itu aja, ya kayaknya udah salah ya. Jadi kamu cuma butuh dia untuk dengerin cerita kamu, untuk dengerin luapan kamu, untuk temenin kamu senang-senang doang. Padahal kan sesungguhnya pacaran itu adalah untuk kamu boleh mempersiapkan ke depannya bagaimana kamu sama pasanganmu bisa di tahap pernikahan. Jadi jaga pasanganmu, jaga pikiranmu. Jangan sampai pikiran-pikiran dalam menjalin hubungan itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi ayat hari ini jelas banget ya. Batasan-batasan dalam pacaran itu sebenarnya membantu kita juga tuh guys untuk
melangkah nanti ke pernikahan gitu kan udah terbangun dasar kita kan dari batasan-batasan itu, kita menghargai pasangan kita menghargai pacar kita, sehingga nanti pun kalau Tuhan izinkan jadi gitu hubungan itu kan lebih gampang lagi kita dipermudah kan, nggak ada masalah-masalah tertentu. Dan di sini di firman Tuhan ini aku terberkati juga sih, karena konteks berzina tuh pada zaman dulu, zaman perjanjian lama itu kan berzina itu kan harus bersetubuh dulu kan, harus berhubungan badan. Sedangkan di sini di Matius bahkan hanya memandang aja udah berzina. Jadi itu pentingnya ya kita punya batasan dalam pacaran. Jangan sampai kontak-kontak fisik, bahkan sampai komunikasi yang berlebihan, oversharing, sampai menimbulkan keinginan-keinginan yang nggak baik, yang bahkan akhirnya mengarah kepada dosa. Nah itu ya guys, bahkan Alkitab aja udah memberikan arahan buat kita tentang batasan-batasan dalam pacaran. Dari Yusuf dan Maria juga itu udah nerangin secara jelas. Bahkan mereka dalam hubungan itu pun terkadang mereka saking jaga jaraknya akhirnya nggak berkomunikasi satu sama lain, tapi mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena mereka dengar perkataannya Tuhan, mereka dengar firman Tuhan. Oke? Jadi itu batasan yang benar itu kayak gitu. Sesuai mulai dari pikiran dan juga batasan dalam pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita tuh kayak aku pengen dia, aku pengen ini sama dia, aku pengen pacaran kayak gini sama dia. Kuasai pikiran. Jadi batasan-batasan itu penting ya, batasan-batasan dalam pacaran, dan pentingnya menjaga hubungan itu tetap sesuai dengan firman Tuhan. Tetap sesuai dengan firman Tuhan. Benar sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman Boom semua. Kita tuh harus belajar untuk membangun hubungan pacaran itu yang benar, yang sesuai firman Tuhan, yang menjaga batasan-batasan kita dalam berpacaran. Jangan sampai itu justru menuntun kita melakukan hal-hal yang mengarah kepada dosa. Karena balik lagi, Tuhan tuh nggak suka sama dosa gitu. Dan perbuatan dosa pasti upahnya tuh nggak pernah baik. Benar sekali. Nah, jadi belajar ya guys, kita semua tuh harus, ini kita udah banyak bincang-bincang tadi sama Sona, dan tentang batasan dalam pacaran itu wajib harus dipertimbangkan tuh. Apalagi buat teman-teman Kristen, teman-teman anak muda yang udah pacaran maupun yang baru punya niat mau pacaran, harus tuh perhatikan batasan-batasan dalam pacaran. Karena ingat, Alkitab udah kasih teladan, udah kasih arahan gimana sih batasan dalam pacaran. Benar. Jadi ingat ya, kekudusan hidup itu yang paling utama kalau kita mau pacaran. Iya kan Son? Iya. Ya itu seperti yang aku bilang tadi, itu bahkan membantu kita lagi ke depannya. Jadi ingat, pacaran jaga batasan-batasan, jaga kekudusan hidup. Karena pasti kalau kita sayang sama pasangan kita, sama pacar kita, pasti kita jaga ya, bukan kita rusak. Ingat itu. Jangan malu. Karena terkadang tuh banyak anak-anak muda atau banyak teman-teman kita di sekitar kita yang bahkan dalam pacaran itu mereka ngikut arus. Mereka nggak berani untuk menjalani hubungan pacaran yang sebagaimana mestinya. Meskipun Alkitab nggak eksplisit bilang ya tentang pacaran, tapi ada teladannya, ada ajaran-ajaran dari Alkitab yang salah satunya ada Sona bilang tadi dalam Matius. Kita harus berani, jangan takut. Karena orang-orang yang takut sama firman Tuhan, yang taat, yang setia, itu percaya aja, pasti akan menjalani hidup yang keren, hidup yang bermakna, dan juga yang terjamin sama Tuhan. Oke? Ada nih tahap untuk menjalin hubungan dengan baik. Bukan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengenalan. Kalau kamu udah mau mengenal dia, selanjutnya kamu doakan. Ya kan, kayak di sini kan. Iya. Doakan, cukup didoakan. Kayak di sini nanti harus bagaimana mendoakan. Tuhan jawab? Laporan. Ya, itu kalau di sini ya. Tapi nggak tahu teman-teman di rumah gimana. Tapi intinya bawa dalam doa dan juga jaga kekudusan hidup. Itu sebenarnya batasan pacaran tuh simpelnya kayak gitu. Ikut apa kata firman Tuhan. Oke. Aku rasa udah banyak insight ya. Banyak sekali masukan-masukan, informasi-informasi yang kita terima. Yang teman-teman semua dapat dari pembicaraan kita berdua di malam hari ini. Ya,
Dan aku rasa juga bincang-bincang kita hari ini mungkin sampai di sini aja. Dan sebelum kita tutup nih, kita kembali lagi berdoa ya, karena kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan bincang-bincang tentang hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah berbincang, sudah berbicara, saling bertukar pikiran tentang batasan dalam pacaran. Kami tahu kami manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa sewaktu-waktu, tapi biarlah Tuhan Engkau terus mampukan kami, layakkan kami untuk terus menjadi anak-anak muda yang mau taat dengan firman Tuhan, tidak ikut arus saja dengan dunia ini. Kami mau menjadi berbeda untuk menjadi anak-anak muda yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami yang mungkin sudah ada dalam hubungan pacaran maupun yang akan nantinya. Tuhan terus bimbing kami, Roh Kudus mampukan kami tetap menjadi menjaga hubungan yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, cukup dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Sona yang sudah menemani kita malam hari ini berbincang-bincang dalam bincang-bincang orang muda. Bincang orang-orang muda. Iya, jadi jangan lupa ya guys untuk tetap stay bersama kita di Boom! Bincang orang-orang muda. Ingat ya, stay tune di YouTube kita YPPIIB-STTE dan di Facebook YPPIIB-STTE Sumbaksel, karena Boom akan live setiap hari Minggu jam 8 malam tepat waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @epicboom_ Jangan untuk follow, teman-teman. dapat konten-konten terbaru dari Bincang Orang-Orang Muda. Once again, thank you so much for watching. See you next time. Shalom.